Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas atau menjelaskan mengenai Perang Batak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Labibah Carisa S. Tining Tias, nomor absen 15. Akan menjelaskan mengenai latar belakang atau faktor terjadinya Perang Batak. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih Perang Batak itu. Perang Batak disebut juga dengan Perang Tapanuli. Perang Batak atau Perang Tapanuli merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Toba di Sumatera Utara terhadap Belanda pada tahun 1878 hingga 1907, yang berarti perang ini berlangsung selama 29 tahun lamanya. Disebut Perang Batak atau Perang Tapanuli karena dalam peperangan sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak yang terdiri dari Toba, Karo, Pakpak, Angkola, Simalungun, dan Mandailing. Dipimpin oleh Sisingamangaraja 12, yaitu Raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Latar belakang atau faktor yang mendasari terjadinya Perang Batak diantaranya adalah 1. Para Raja Batak atau Tapanuli yang masih menganut agama Batak kuno yaitu Parmalin merasa keberatan atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Karena mereka tidak mau agama Batak kuno yaitu Parmalin terkikis atau menjadi tidak ada. 2. Belanda menunggangi gerakan Zending atau penyebaran agama Kristen dengan kepentingan politiknya untuk menguasai daerah Batak Tapanuli. 3. Belanda sengaja memicu konflik dengan kerajaan Batak dengan dalih melindungi kepentingan para misionaris. Yang keempat, penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Batak atau Tapanuli yang dibawa oleh Dr. Nommensen, seorang misionaris Belanda. 5. Perang Tapanuli atau Batak pada tahun 1878 hingga 1907 terjadi karena politik dagang Belanda di Batak atau Tapanuli membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan yang hebat. Tidak sedikit petani-petani di Tapanuli yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Hal ini karena diberlakukannya politik liberal, yaitu politik yang memberikan kebebasan kepada para pengusaha Eropa untuk bisa menyewa tanah penduduk pribumi dengan harga yang murah. Lebih parahnya lagi, dalam pelaksanaan politik ini, penduduk pribumi dipaksakan untuk menyewakan tanahnya. Maka dari itu, Sisingamangaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Yang keenam, Belanda melakukan kebijakan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya di tanah jajahan, yaitu memberlakukan politik Pax Nederlandia serta mendukung kegiatan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris. Kedua hal tersebut dilakukan Belanda dalam rangka menancapkan kekuasaannya di Nusantara, tidak terkecuali di Batak. Perkenalkan, nama saya Rana Abigail, nomor absen 28. Di sini saya akan melanjutkan membahas Perang Batak. Saya akan membahas proses Perang Batak. Menanggapi tindakan pengusiran ala Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearja dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda ini di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan dalam 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bawah Batu. Dalam buku sejarah Nasional Jilid 4 atau 1884, karya Marwati Jonet, Pos Ponorogo, DKK, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus 1800
mampu menduduki daerah Lobutolu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobutolu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobutolu dari tangan Sisingamangaraja. Saya, Jelita Sabrina, nomor absen 12, akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai proses atau jalannya Perang Batak. Proses jalannya Perang Batak dari tahun 1887 sampai 1908 mengalami beberapa masa. Pertama, pada tahun 1887, perlawanan dan perang dari Sisingamangaraja 12 sangat ditunggu Belanda agar menjadi alasan untuk Belanda bahwa Sisingamangaraja yang mengobarkan perang terlebih dahulu. Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angel sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Bangkara yang menjadi pusat pertahanan Sisingamangaraja dapat ditaklukkan oleh Belanda pada tanggal 3 Mei 1878. Para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Sisingamangaraja 12 tidak menyerah sampai di situ. Beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya. Kedua, pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumon. Saat itu Belanda juga menghadapi kesulitan menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanan terhadap Sisingamangaraja 12 menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas di dalam peperangan. Ketiga, pada tahun 1889, pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran, namun pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Belanda mencoba mengambil hati Sisingamangaraja dengan menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak. Namun Sisingamangaraja 12 dengan tegas menolak iming-iming tersebut. Beliau berpendapat lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Keempat, pada tahun 1906 dan 1907 terjadi penangkapan di Sisingamangaraja oleh Belanda seperti Panglima Sisingamangaraja 12, Amandopang Manulang, tokoh Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamangaraja 12, Guru Somaling Pardede juga ditawan Belanda, serta istri dan putra-putri dari Sisingamangaraja 12. Dan pada tahun 1907, Belanda mengepung Sisingamangaraja, namun ditawan oleh Sisingamangaraja 12 sampai titik darah penghabisan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nisa Putri Desiana, absen 4, akan membahas tentang strategi Indonesia dalam Perang Batak. Sebelum beberapa kawasan ditaklukkan Belanda, rakyat Indonesia melakukan perlawanan gerilya. Setelah mengetahui kekalahan dalam berbagai aspek, perlawanan Sisingamangaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan dengan tokoh-tokoh pejuang Aceh yang beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Nama Prabu Al-Adyat Nusantara Bakti, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Belanda dalam Perang Batak. Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang sehingga Lobutalu dapat direbut kembali pada tanggal 4 September 1889. Mutapaung diduduki oleh Belanda. Lalu, pasukan Batak terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran, yang dimana pasukan Belanda pun terus-menerus mengejar pasukan Batak, sehingga ketika tiba di Tambak terjadi pertarungan yang sangat sengit, yang dimana pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak, dan Belanda membalasnya dengan terus-menerus menembakkan peluru dan arteri, yang dimana pasukan Batak terpaksa mundur ke daerah horizon. Saya Muhammad Rizkon Triananda dari nomor absen 19 akan membahas mengenai akhir dari Perang Batak. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak
mulai meredup semenjak wilayah Hutapaung diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Hutapaung, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tambak. Belanda terus mengacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya. Bahkan, pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut. Begitu saja materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.